sama komplit. Walaupun kalau bisa kita anggap dari sisi sebelah kanan mereka memiliki frontlanernya itu dari segi fighternya. Roamernya juga punya inisiator, di sisi kiri juga pun sama. Tapi untuk di early seperti ini mereka mungkin dari segi sisi samping dimenangkan oleh RSG, tapi untuk di arah mid dimenangkan oleh tim RRQ. Iya, setuju. Dan kalau ngelihat dari draft itu ngeri banget. Ini dua-duanya equal. So, kita bakal langsung menyaksikan. Akankah RRQ mampu memecahkan RSG SG dengan kekalahan pertamanya mereka langsung menuju ke Land of Dawn bersama Eternal Ranger Master juga Koni. Yes, jadi ini akan menjadi the last match of the day ya guys, untuk menutupi group stage kita, hari keempat kita. Dan di sini kita bisa melihat, jujur gue excited banget ngeliat Kadita ini karena jarang banget ya mau milih Kadita, dan terakhir di tangannya Godiva doang. Yes, di respect itu kalau Godiva beda kalau susahnya. Dia udah kayak benar-benar main Kadita itu udah lama banget, dan bahkan dia emang mengerikan sekali. Lihat, dua player dari Retribution diamankan oleh seorang Albert dengan cukup cepat. Di arah Little Wonder berhasil diamankan. Albert tidak mau terlalu agresif dari Bang Sin sendiri. Dia akan lebih sabar menunggu, dan VYN is coming. Ini tandanya Bang Sin bakal coba untuk melakukan satu buah last hit menuju ke arah gold lane-nya. Yes, kita akan melihat apa yang akan terjadi di sini. Vin sudah menunggu dengan sangat patient, sangat sabar untuk mungkin mencari pick up ataupun pressure terhadap Baby Cakes gitu. Tapi untuk sekarang masih cukup equal. Mereka berdua juga masih main sangat pasif, mencari kesempatan dan mencari opening yang pas. Dan bukan hanya itu aja, lihat PN udah melihat ada posisi dari Wolves di depan sana. Bakal coba dibuka, bakal dipukul mundur. Jangan sampai ada yang bisa mendekati seorang Albert. Dan fun fact-nya, di M-World Series, EVOS SG belum pernah menang melawan RRQ di pertemuan terakhir pada grup D saat M2 World Championship, di mana RRQ menang 2 pertemuan EVOS SG. Oke, lihat F7 bakal terkena first blood dari bottom lane. F7 harus tumbang begitu saja dengan Yulsongnya. Tidak bisa mendapatkan apapun dari tim RRQ, malah mereka harus kehilangan satu buah poin di awal. Satu tim langsung dipocket oleh teman-teman dari RSG Singapura, dan sekarang mereka langsung menuju ke objektif berikutnya, yaitu di Turtle. Tapi kita bisa melihat kalau Vin sudah berusaha untuk membuka map, memberi informasi dan juga mengasih pressure mungkin. Tapi lihat dari pergerakan RRQ kayaknya mereka nggak mau kontes ya. Yes. Mereka merelakan satu buah turtle kali ini karena lihat Elia4, mereka punya retribution, mereka punya level counter, mereka punya dua spell yang sangat-sangat menguntungkan di saat perebutan objektif seperti turtle dan juga Lord Eternal. Yes, benar banget. Tapi sayangnya tidak ada kompensasi dari pihak RRQ Hoshi juga. Mereka harus kehilangan 1 point kill, 1 turtle, dan bahkan di atas juga mereka nggak berusaha untuk push juga ya ke arah Clint ya. Yes, dan di sana ada Sana yang berada di sana. Ada Sana yang berani di sana. Nggak salah dong. Kita pesen Grab di sana juga. Boleh dong Goni, jangan lupa pakai kode Indopret ya Goni. Dan juga dapetin diskon 70%. Oke, itemnya Goni silakan. Oh, kalau dari item tentunya belum pada jadi. Tetapi kalau kita ngelihat agresif defense langsung ya. War X akan diamankan oleh LY4. Tetapi untuk saat ini RSGSG menggunakan komposisi nabrak, kecuali Beatrix. Dan kalau dari RRQ Hoshi ini agak semi front to back karena ada engage juga, agak nabrak dari Matilda. Tetapi kita lihat nih, dari komposisi agak sedikit lebih kompleks ke arah RRQ Hoshi. Oke, informasi telah diberikan oleh seorang Bang Sin di depan sana. Ada Baby Cakes, tapi lihat Pin udah level 4. Baby Cakes bakal coba diambil begitu saja. Harus ke arah belakang, tapi ternyata masih mendapatkan satu buah Baby Cakes. Hilang begitu saja. Tembakan dari seorang Bang Sin, tapi ternyata ditukar dengan satu buah Ward Manipulation. Bang Sin pun harus hilang. Ward Manipulation di cancel oleh seorang Wolsey. Diberhentikan pergerakannya. Sama-sama gold laner, tapi kali ini diuntungkan tim RSG. Kenapa? Karena VYN pun harus tumbang Eternal. Yes, 2 tukar 1 tadi di bagian atas, di mana Sin juga terpaksa harus ditumbangkan. Tapi sekarang RSG, dia belum mengetahui ada banyak fokus ke arah atas. Dia mampu mengambil setengah dari gold shield turret. Tapi di sini Vin berusaha membuka sesuatu, membantu Clay untuk ke-clear minionnya. Dan kita bisa melihat kalau misalnya rotasi dari RSG mau mungkin menuju ke bawah. Oh, no way. Ini lagi ada one by one situation dari seorang R7, sepertinya tidak terlalu baik. Karena R7 tadi ditumbangkan untuk yang pertama ya. Jadi membuat para pemain dari tim RRQ mungkin merasa mereka lebih unggul dari segi gold dan juga EXP-nya. Sedangkan para pemain dari tim RRQ mereka memaksa keributan. Ingat, mereka dengan berempat tidak ada sama sekali bantuan dari Bang Sin. Mencoba untuk fokus
Clay standby on position dari Bang Sin. Kali ini tidak bisa membantu, bahkan Losi is coming. Clay akan coba untuk mundur, dipaksa ke arah belakang, dilepas satu buah turtle yang tapi Eliever akan menjadi pilihan. Eliever akan menjadi belakang, dan bahkan Redri bisa nangkut point. Eliever akan menjadi pilihan, ada Albert di depan sana dengan memberikan satu buah beritan. Bahkan Airborne, lihat R7 still survive, dan bahkan Albert tidak peduli apapun yang berada di depan dia. Objektif, dia habiskan seorang Kadita. Double kill, triple kill didapatkan. Albert berhasil mengamankan triple kill. Sang serigala mengamuk. Triple kill dan juga bantu mengprotek seorang Sin yang hampir tumbang juga di tangannya RSG. Singapore. Tapi lihat di sini Albert mencari lagi dan lagi kesempatan untuk mengambil salah satu member dari RSG Singapore juga, dan wow, what a play dari RRQ Hoshi. Yes, lihat tadi dengan adanya seorang Yuzong dari R7, dia berhasil hidup dengan adanya satu buah Rough Wave karena pasifnya nyala, Goni. Pasifnya nyala tadi. That's why ketika dia Rough Wave, darahnya tetap kembali ke regen karena pasifnya nyala. Dan itulah momentum di mana Albert itu masuk. Silakan. Nah, ini dia. Dan itu salah satu kerugian. Life steal-nya nyala, Ji. Yes. Tapi Rough Wave juga jangan targetin ke Yuzong. Itu mungkin ada sedikit salah ya. Mungkin kurang informasi. Jadi terpaksa Rough Wave-nya ke Yuzong. Dan itu membuka semua tim RRQ tentunya kalau udah nggak ada Rough Wave untuk maju. Yes, membuka Albert bisa masuk dia tanpa ada sedikit hambatan, tapi di arah fault lane sana sepertinya Baby King standby on position. Ada seorang Loshi terkena satu buah quick draw, dibalaskan dan tapi ternyata satu buah turret harus direlakan Etherna. Mereka harus merelakan RRQ Hoshi dengan turret yang benar-benar dijaga dengan baik. Yes, harus ditumbangkan, dan untuk saat ini RRQ Hoshi malah belum mendapatkan satu objektif pun di segi turret. Di sini kita bisa lihat agresif banget permainannya. Rafway sudah dibuka Ocean RC juga, dan lihat di situ damage-nya sangat luar biasa, harus menumbangkan seorang Ruby Lifer menjadi korban yang berikutnya. Ada Slicer yang connect juga, dan lihat R7 berusaha memprotek teman-temannya, dan di sini sana menjadi korban yang berikutnya. Triple kill diamankan, Oji. Dan looking for Maniac. No, nggak berani masuk lebih dalam lagi, nggak mau lupa daratan, lebih memilih ke arah sadar diri dan ternyata mundur ke arah turtle. Hampir saja almost is never enough. Hampir tidak cukup ternyata, Goni. Hampir hat-trick Maniak hari ini, tetapi masih ditahan dulu. Game belum berakhir, tetapi Albert memilih untuk mengamankan turtle. Dan ini berarti apa? Lane management masih dipegang oleh RRQ Hoshi. Dan kalau kita ngintip item Windtalker, War Axe, dan On The Way Endless Battle, Albert ini kalau the true damage-nya udah keluar, wow, teman-teman dari RSG harus lebih berhati-hati. Lihat Dominance Ice dari kiri dan kanan udah jadi, tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Oke, PYS secret kill ke arah belakang. Ternyata enggak men-trigger satu buah pasif dari dari seorang sana. Satu buah konsultan dikeluarkan, PYS bakal coba ditarik begitu saja, tapi ternyata tidak. Memilih ke arah Bang Sin. Bang Sin terbuka, posisinya kali ini bisa saja ditarik kapanpun. Dan satu hal yang mereka harus tahu, PYN ini kalau di commit lagi, dia bisa selamatkan dirinya dengan Secret Eagle. Ingat upload damage yang dimiliki dari seorang PYN? Nah, itu yang membuat tim fight tadi berhasil di tangan dari seorang PYN. Yes, benar banget. Tapi RRQ Hoshi juga harus berhati-hati ya, karena mereka kalah nih di segi turret. Mereka sudah kehilangan turret di bagian atas, turret di bagian bawah, dan untuk saat ini lebih disiplin RSG Singapore, dan RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati. Oke, kita menyentuh 100.000 viewers. Tepuk tangan dulu ya. Dan jangan lupa di like juga, di share juga kalian para sobat Mobile Legends. Dan yang cukup berbahaya adalah lihat di bawah sana, Goni. Sana sudah berada di bawah sana. Sana di bawah sana. Ini. Tetapi untuk sampai saat ini ya, komposisi nabrak masih berhasil. Oke, coba dipasang. Baby Cakes masih bisa dengan flicker, tapi Ward pada mulai sekarang belakang. Ditaruh begitu saja dan YP mendapatkan satu buah 2 poin kill diamankan seorang Albert. Berhasil memecahkan satu buah turret tanpa adanya Kadita. Kadita terlalu dalam, ini menjadi kesempatan untuk tim RRQ Hoshi Etherna. Yes, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan objektif selanjutnya di mid-side turret, dan itu tadi Kadita ya berusaha sih. Dia berusaha untuk nge-cancel reward manipulation yang terjadi di belakang oleh seorang Clay. Namun sayangnya mungkin agak datang terlalu lambat karena dia berusaha untuk men-pick up di bagian bawah. Tapi lihat di sini advantage yang diambil oleh RRQ Hoshi sehingga mereka bisa unggul dalam segi gold sebesar 3.000 dan objektif di bagian atas. Iya, nggak apa-apa Bang Sin, lewat aja turret. Emang nggak ada yang lihat, lewat aja. Untung ada guiding win. Itu kalau nggak ada kan mayan kena damage. Koordinasi itu, Ji. Koordinasi. Emang preman God Lane beda. Mau ada turret urusan belakang. Punten seluruh Bang Sin mau lewat. Gitu. Malah turret yang takut kayaknya dilihat-lihat ya. Oke, dengan gold seperti ini langsung berbanding kebalik kayaknya. Goni,
Wow, ini komposisinya udah mulai ngebalik. RRQ mereka udah mulai menemuin momentumnya. Bahkan gold lead-nya langsung 4.000 dikemas oleh RRQ Hoshi. Yang berarti apa? Albert udah mendapatkan endless battle-nya juga. RSG harus lebih berhati-hati kalau mau setup team fight. Oke, lihat Sin berhasil menangkap Wolsey, tertangkap dengan satu buah jaringnya, tapi War Tornado ke arah belakang. Oh my god, double kill, looking for triple kill, berhasil didapatkan, looking for media untuk seorang Alphard. Media akan menjadi Savage dan Savage again and again. Albert featuring Ranger Mask mendapatkan Savage pertama di MD1 Championship. Wow, pertunjukan yang sangat luar biasa oleh Albert, bisa mengsecure Savage yang pertama di M3. Bener-bener luar biasa Ojia. Lagi-lagi Albert dapat Savage, gue kesin dukun duta Savage. Duta Savage, Maniac 2 kali di pagi hari. Gue lepasin kan tadi tenaga gue untuk Savage. Ingat gak tadi gue Benar. begitu. Sabar. Savage Aduh, langsung end gak pakai Lord. Gak pakai Lord. Menit 10:21 tadi. Albert Savage lagi-lagi casternya beta. Wow.